Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri Majlis Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, dan pembahasan kita masih seputar sabar. Hadis nomor 42. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babu sabri an Abi Abdillah Khabbab ibni al-Arad radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu annahu qala syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati fakulna alla tastansiru lana alla tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayuj'alu ala nisfaihi wa yumshatu bi amshatil hadidi maduna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dzalika an dinihi wallahi la yutimmannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Dari Abdullah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah mengalir kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbatalkan kain burda milik beliau di naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah ada memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah ada berdoa untuk kami? Maka beliau menjawab, sungguh orang sebelum kalian ada yang ditangkap lalu dibuangkan untuknya lubang kalian di tanah, kemudian ia dipendam di dalamnya, kemudian dibawakan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah menjadi dua bagian dan disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa takut kecuali kepada Allah dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Baik, di sini hadis menerangkan tentang sikap istijal. Istijal itu tergesa-gesa. Pada dasarnya al-ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan. Pernah Rasulullah tergesa-gesa dan langsung ditegur oleh Allah. Kenapa beliau tergesa-gesa? Ketika Jibril datang membacakan ayat, harusnya kan Jibril membaca, Rasulullah menyimak. Begitu Jibril selesai membaca satu ayat, Rasulullah menirukan. Tapi yang terjadi, Jibril membaca, Rasulullah juga langsung ikut membaca, menirukan. Maka turunlah surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerak-gerakan lisanmu wahai Muhammad untuk niru Jibril. Lita'jala bih, untuk tergesa-gesa ingin segera bisa membaca apa yang dibaca oleh Jibril. Jadi Rasulullah pernah tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu memang dalam kondisi apapun menimbulkan madarat. Seperti Khalad bin Rafi, sholatnya super cepat. Akhirnya apa? Sudah capek-capek sholat, irji tusalli fa innaka lam tusalli.
ulangi sholatmu karena kamu belum dianggap sholat. Ada seorang tabi'in sholatnya juga super cepat, diingatkan oleh seorang sahabat, fa in mitta ala dzalika mitta ala ghairil fitrah. Kalau kamu mati sholatmu kualitasnya seperti ini, berarti kamu mati tidak di atas fitrah, berarti tidak di atas Islam. Karena fitrah istilah lain dari Islam. Berarti dia mati bukan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena tergesa-gesa. Baik, contoh madorot itu bikin tergesa-gesa. Misalnya tergesa-gesa Rasulullah pada momen yang lain. Nanti akan ketemu hadisnya. Bab bersegera untuk melaksanakan kebaikan di kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sallaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qama musri'an ila ba'di hujurati nisaihi. Kami salat asar bersama Nabi. Begitu salam beliau langsung berdiri tergopoh-gopoh pulang ke rumah. Takhattari qaban nas, tergesa-gesa beliau menyebabkan beliau melangkahi pundak-pundak jamaah. Fafazi'an nasu min suratihi, seisi masjid semuanya heran. Kenapa Rasulullah tergesa-gesa? Ternyata urusan selesai, balik lagi ke masjid. Zakartu tibron indana, aku ingat potongan emas belum aku keluarkan zakatnya. Tapi tergesa-gesa Rasulullah menyebabkan satu, idealnya ba'da sholat itu kan zikir. Rasulullah tidak sempat zikir. Yang kedua, melangkahi pundak itu kan nggak boleh. Terpaksa saat itu beliau melangkahi pundak demi maslahat yang besar. Jadi madorotnya beliau melangkahi pundak-pundak. Baik, di sini istijalnya seorang bernama Abu Abdillah Khabbab bin Al-Arad. Pengennya kalau Islam didakwahkan, pengikutnya banyak, langsung seluruh penduduk Mekah akhirnya bersyahadat. Pengennya tidak ada sahabat yang diintimidasi, yang disiksa. Nah, di sini ketika Rasulullah sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burdah milik beliau di naungan Ka'bah. Ya Rasulullah, alla tastansirulana, kenapa engkau tidak berdoa memohon segera diberi pertolongan? Ala tad'unana, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami biar kami cepat menang? Nah, disinilah Rasulullah pun marah dan mengingatkan, dulu kaum-kaum sebelum kalian itu harus menghadapi ujian, sampai-sampai ada orang yang digergaji kepalanya, ada yang disisir badannya sehingga daging sudah berpisah dari tulangnya. Berarti apa? Islam kalau ingin menang itu harus ada pengorbanan, di mana sekian banyak pengikut harus siap menghadapi satu bentuk ujian, dan itu biasa. Dan ada satu kaidah, ketika kedoliman berada di puncaknya, itu tanda kedoliman itu akan segera tumbang. Kita tunggu kapan khilafah Islamiyah akan tegak. Cirinya kalau kedoliman berada di puncaknya, insya Allah ketika umat Islam di mana-mana terdolimi, itu tanda sebentar lagi Imam Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah. Jadi perlu pengorbanan. Nah, di sini Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah Islam ini akan sempurna, akan berkuasa, sampai-sampai ada orang yang mengadakan perjalanan dari Son'a menuju Hadramaut. Dua-duanya ini berasal dari kota yang ada di Yaman. Dulu banyak kejahatan. Ketika Islam sudah berkuasa, sampai-sampai orang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini bukti kalau Islam menang, dunia dikendalikan oleh Islam, maka ketenangan, keamanan akan terjamin. Baik, kita lanjutkan di bawahnya.
An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'ata al-Aqra ibni Habis mi'atan minal ibili wa a'ta Uyainah ibni Hisnin mithla dzalika wa a'ta nasan min asyrafil arabi wa atharuhum yawma idin fil qismah faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullahi faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhu hatta kana kasirfi thumma qala faman ya'dil illam ya'dil Allahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu dia berkata, pada waktu perang Hunain, Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian harta dan perang. Kemudian beliau memberi Al-Aqra bin Hadis sebanyak 100 unta, memberi Unainah bin Izin juga seperti itu, dan beliau memberi beberapa orang dari pembesar-pembesar Arab dan mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembagian harta. Maka seorang laki-laki berkata, demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Maka aku berkata, demi Allah, aku benar-benar akan melaporkanmu pada Rasulullah SAW. Maka aku mendatangi beliau dan menceritakan kondisi yang dia katakan. Maka wajah beliau berubah sehingga seperti air ceruk berwarna merah. Kemudian beliau bersabda, lalu siapa bisa berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil? Beliau kemudian bersabda lagi, semoga Allah merahmati Musa. Beliau sakti lebih dari ini namun dia tetap sabar. Maka aku berkata, sungguh aku tidak akan melaporkan kepada beliau satu catatan pun setelah peristiwa ini. Baik, ini perang Hunain. Kalau ingin membayangkan Hunain dari Masjidil Haram menuju Mina, berarti Mina tempat banyak tenda-tenda. Dari Mina terus berangkat ketemu Musdalifah. Dari Musdalifah ketemu lagi Arafah. Nah, habis Arafah itu Hunain. Jadi bagi yang pernah haji atau umroh diajak jalan-jalan mengelilingi kota Mekah, bayangannya adalah Hunain itu daerah setelah Arafah. Perang Hunain itu terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Sisa-sisa orang kafir yang tidak terima, tidak mau masuk Islam, akhirnya mereka memperlihatkan permusuhan dan siap berperang melawan kaum muslimin. Nah, umat Islam ketika berangkat menuju Hunain, jumlah kaum muslimin berlipat-lipat lebih banyak daripada orang kafir. Maka kaum muslimin terlena dengan jumlah yang besar. Karena apa? Selama ini perang Badar kita 300, mereka 1000. Pada perang Mu'tah 400 melawan 120.000. Perang manapun umat Islam selalu jumlahnya lebih kecil dan diberi kemenangan. Nah, ini jumlah kita lebih besar. Akhirnya apa? Id a'jabatkum kasratukum, ketika kalian merasa bangga jumlah kita besar, tidak mungkin akan kalah. Tiba-tiba mereka yang lebih paham daerah sendiri, mereka bersembunyi di balik-balik batu bukit. Kemudian ketika umat Islam datang, mereka menyerang secara mendadak, bahkan tidak sedikit kaum muslimin akhirnya lari kocar-kacir. Disitulah akhirnya sadar jumlah banyak itu tidak bisa menjadi penentu kemenangan. Nah, akhirnya ada seorang sahabat
yang suaranya keras, menggelegar dan termasuk orator, Abbas bin Abdul Muthalib. Wa kana rajulan saitan, dia terkenal suaranya keras. Diminta oleh Rasulullah, teriaklah, panggillah orang-orang yang sudah lari. Akhirnya orang-orang yang lari mendengar teriakan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Orasi yang disampaikan menyebabkan kaum muslimin yang tadinya lari ketakutan balik, kemudian kembali bersama Rasulullah untuk menaklukkan Hunain. Akhirnya Hunain berhasil takluk. Nah, di sini perang Hunain itu perang di mana kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Cuma harta rampasan perang tidak dibagi kepada seluruh prajurit. Harta rampasan perang hanya dibagi kepada penduduk asli Mekah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara sahabat-sahabat senior Muhajirin dan Ansor sedikit pun tidak diberi bagian. Disinilah kaum Ansor kasakusuk. Loh, kok Rasulullah begitu? Orang-orang Mekah dikasih, kita orang-orang Madinah tidak diberi sedikit pun. Karena di sini hadis tadi menyebutkan Aqra bin Habis diberi 100 ekor unta. Bisa Bapak bayangkan, satu unta harganya 30 juta. Berarti mendadak dapat 3 miliar. Kemudian Uyainah bin Hisn juga dapat 100 ekor unta. Ternyata Abu Sufyan yang kaya raya itu juga diberi 100 ekor unta. Tidak cukup itu, mosok bapaknya dapat 100 ekor unta, anaknya tidak. Akhirnya Muawiyah, anaknya Abu Sufyan, juga dapat 100 ekor unta. Kaum Ansor hanya kasakusuk. Kok begitu? Kenapa kita tidak dibagi? Akhirnya Rasulullah mendengar kasakusuk kaum Ansor. Kaum Ansor pun dipanggil, tolong kumpulkan khusus kaum Ansor. Akhirnya kaum Ansor berkumpul. Disitulah Rasulullah kemudian menerangkan, mereka orang-orang asli Mekah yang baru masuk Islam, pulang ke rumah membawa masing-masing 100 ekor unta. Sementara kalian nanti akan pulang ke Madinah membawa nabi kalian. Pilih mana? Membawa 100 ekor unta, kalian pulang ke Madinah, tapi aku akan menetap dan mengisi hari-hari tua hingga meninggal dunia aku di Mekah. Atau kalian pulang ke Madinah, seekor kambing pun tidak kalian bawa, tapi kalian pulang membawa nabi kalian. Akhirnya seluruh kaum Ansor bercucuran air mata minta maaf kepada Rasulullah SAW dan sepakat mengatakan kami ridho membawa Rasulullah SAW ke kota Madinah tanpa membawa sedikit pun dari harta rampasan perang. Ini agak mending, sopan. Tapi laki-laki ini, wallahi demi Allah, inna hadhihi kismatun ma'udila fiha. Ini pembagian yang tidak adil. Wa ma'urida fiha wajhullah. Ini pembagian yang tidak mengharap wajah Allah. Bahkan orang ini tidak cukup di situ, menghadap Rasulullah dengan membentak beliau, ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Satu kalimat kesalahannya 4. Satu, berkata dengan suara keras, padahal la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh bersuara di atas suara Nabi. Jadi kalau kita di depan Rasulullah, volume suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada beliau. Sebagaimana kita tidak boleh bersuara lebih keras daripada suara orang tua. Kenapa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Pahala kalian dari amal-amal yang kalian kerjakan terhapus tanpa kalian sadari. Jadi ketika syirik itu penghapus dosa, maka bersuara
lebih keras daripada suara Rasulullah itu juga menghapus dosa. Menghapus pahala, maaf. Ini apa namanya? Asam lambung kalau naik begini kadang-kadang. Bismillah. Jadi akan menghapus pahala. Ketika syirik menghapus pahala, maka bersuara keras melebihi suara Rasulullah juga menghapus pahala. Bahkan wa antum la tash'urun, kalian tidak menyadari. Baik, kesalahan kedua, dia memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad. Ini songong yang kedua. Karena la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'do. Jangan panggil Rasul dengan nama sebagaimana kalian kalau memanggil teman satu dengan yang lain menyebut nama. Yang ketiga, menyuruh Rasulullah berbuat adil. Ya Muhammad adil, wahai Muhammad berbuat adil. Keempat, memvonis beliau tidak berbuat adil, fa innaka lam ta'dil, karena engkau tidak bisa berbuat adil. Satu kalimat, kesalahannya langsung 4. Sebagai seorang manusia di sini, tiba-tiba wajah beliau berubah memerah seperti air celup yang berwarna merah. Wajar, dibentak, dianggap tidak adil, disuruh berbuat adil. Sebagai manusia beliau marah. Tapi dalam hitungan detik marah beliau akhirnya apa? Langsung redam, karena ingat Nabi Musa alaihissalam. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia disakiti lebih banyak dibanding yang aku alami, tapi dia tetap sabar. Jadi Nabi yang paling banyak disakiti oleh kaumnya itu Nabi Musa. Kalau Rasulullah betul disakiti, tapi disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Sedikit sekali beliau disakiti oleh umatnya sendiri. Tapi kalau Nabi Musa disakiti lebih banyak. Contoh misalnya, lan nu'mina laka hatta narallaha wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Muhammad, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, kami bosan. Mosok makanan cuma ini aja? Tolong mintakan kepada Tuhanmu. Tidak mengatakan mintalah kepada Tuhan kita, tapi mintalah kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu memberikan kepada kami mimbakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, sayur mayur, bawang merah, bawang putih, timun, kacang, adas. Kemudian mereka juga pernah mengerjai Nabi Musa ketika kanat banu Israila yagtasiluna uryanan jami'a. Kebiasaan orang Bani Israel itu senang mandi bareng, laki-laki telanjang bareng. Akhirnya apa? Nabi Musa diajak mandi bareng. Ini kan songong, gurunya disuruh telanjang bareng murid-muridnya. Otomatis Nabi Musa menolak. Apa komentar mereka? Magtasala Musa ma'ana illa annahu kana adar. Jelas Musa tidak mau mandi bersama kita, takut kalau kemaluannya besar. Itu kan songongnya luar biasa. Jangankan kepada Nabi Musa, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu pelit. Di surat itu surat Al-Maidah. Kalau surat An-Nisa, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Mereka mengatakan Allah itu fakir, kita yang kaya. Loh, kenapa mereka mengatakan Allah fakir sementara mereka adalah kaya? Karena Allah memerintahkan zakat untuk memperhatikan orang miskin. Oh, berarti Allah tidak mampu mengentaskan kemiskinan sampai minta bantuan kepada kita. Berarti Allah fakir, kita yang kaya. Jadi kalau berbicara disakiti umat, Nabi Musa itu jauh lebih berat. Nah, maka di sini
Semoga Allah merahmati Nabi Musa, dia disakiti lebih dari ini namun dia tetap bersabar. Jadi bab ini mengajak kita bersabar dengan mengingat siapa orang yang lebih banyak musibah dibanding yang kita alami. Nah sekarang kalau kita rangkum, ada beberapa perkataan para ulama, keterangan para ulama ketika kita dibikin emosi oleh orang lain. Caranya bagaimana? Satu, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika sedang marah segera ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasanya ini di jalan. Yang nyetir Pak Agus kan punya pengalaman nyetir di jalan pun hawanya panas kan Pak kalau di jalan. Iya, sering emosi. Disitulah kita dituntun untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketika al-ghadabu minasyaiton, marah itu berasal dari setan. Wa innama khuliqa asyaitonu minan nar. Setan itu diciptakan dari api, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Sangat dianjurkan ketika sedang emosi segera berwudu. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim berwudu. Syukur-syukur kalau emosi belum berkurang banyak, falias sok bil ardi, silakan merebahkan tubuh di atas tanah. Karena memang saya konsultasikan kalimat ini dan dibenarkan oleh seorang ilmuwan dan mengatakan bahwa bumi memiliki gravitasi, menyedot emosi darah tinggi kita itu disedot oleh bumi sehingga ketika marah akan berkurang marahnya. Selain itu hadis ini, begitu kita emosi, coba orang yang paling banyak disakiti selain saya siapa? Oh ternyata masih banyak dan mereka masih bisa bersabar. Baik, selesai kita akan langsung melihat hadis ke-45. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhata yashtaki fa kharaja Abu Talhata fa qubida sabiyyu falamma raja Abu Talhata qala ma fa'ala ibni qalat ummu Sulaimin wa hiya ummu sabi huwa askanu ma kana fa qarrabat ilaihi al-asha'a fa ta'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat waru as-sabiyya. Falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'arrastumul laila qala na'am qala Allahumma barik lahuma fa waladat gulaman faqala li Abu Talhata ihmilhu hatta ta'tiyahu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'hu bitamaratin faqala amahu syai'un qala na'am tamaratun fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fama dogoha thumma akhadaha min fihi faja'ala fi sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdallahi. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, seorang putra Abu Talha berlaku sakit. Lalu Abu Talha keluar untuk sholat hajat dan habis itu kemudian meninggal. Setelah Abu Talha pulang, dia bertanya, apa yang dilakukan anakku? Ummu Sulaim, yaitu ibu dari anak kecil, menjawab, dia berada dalam keadaan yang paling tenang. Maka Ummu Sulaim segera menghidangkan makan malam maksudnya, dan dia pun menikmati makan malamnya. Kemudian dia menggauli Ummu Sulaim. Kemudian dia telah selesai, Ummu Sulaim berkata, kuburkan anak kecil itu karena dia telah meninggal. Maka keesokan harinya Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW untuk menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bertanya, apakah kalian bercampur tadi malam? Dia menjawab, iya. Beliau berdoa, ya Allah, berkahilah mereka berdua. Maka Muslim melahirkan seorang bayi laki-laki. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, gendong dan bawalah dia kepada Nabi SAW.
dia mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Maka beliau bertanya, apakah ada sesuatu bersamanya? Dia Anas menjawab, iya, beberapa butir kurma. Maka Nabi mengunyahnya, kemudian mengambilnya dari mulut beliau dan meletakkannya pada mulut si bayi, kemudian mentahniknya atau mengoleskannya pada langit-langit mulutnya bagian atas bayi dan memberinya nama Abdullah. Baik, berarti ini hadis langsung sampai halaman 89. Supaya Bapak paham, saya rangkum, saya gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ceritanya begini. Pasangan suami istri Ummu Sulaim dan Malik bin Nadhr, dua-duanya tidak kenal Islam. Hingga akhirnya Rasulullah tiba di kota Madinah. Ummu Sulaim langsung dapat hidayah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suaminya marah, tidak terima istrinya masuk Islam. Akhirnya si suami bernama Malik bin Nadhr ngambek meninggalkan kota Madinah yang dituju adalah negeri Syam hingga akhirnya mati dalam keadaan kafir. Nah, ketika masa iddah Ummu Sulaim selesai, dikejar-kejar oleh laki-laki bernama Abu Thalhah, terkenal kaya. Cuma Abu Thalhah belum masuk Islam. Nah, Ummu Sulaim tahu bahwa Abu Thalhah itu ngebet pada dirinya. Karena apa? Kemanapun pergi berpapasan dengan Abu Thalhah. Seperti ibu-ibu dulu kan begitu. Kemanapun saya pergi, Mas Joko ada aja. Pasti berpapasan. Mungkin Pak Agus juga begitu. Empoknya yang hari ini ada di sampingnya kan begitu. Wah, kemana-mana Pak Agus lagi. Akhirnya Ummu Sulaim pun paham. Kamu pengen aku? Ya. Tidak perlu memamerkan kekayaanmu. Cukup 2 kalimat syahadat. Ucapkan di hadapan Rasulullah itu sebagai mahar. Akhirnya Abu Thalhah pun tertarik masuk Islam, diawali karena naksir dengan Ummu Sulaim. Pernikahan pun sah dengan mahar 2 kalimat syahadat. Akhirnya pasangan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah setelah menikah, hamillah Ummu Sulaim. Lahir anak bernama Abu Umair. Nah, si Abu Umair ini hobi dengan burung. Jadi memelihara burung. Akhirnya hobi dengan burung oleh orang tuanya diberikan fasilitas. Dibelikan burung dan sering bercanda dengan burungnya. Namanya juga anak kecil, senang dengan burung. Burung itu kan akhirnya malah diemak-emak, akhirnya justru sakit. Matilah si burung. Nah, burung ini diberi nama Nuger. Jadi burung piaraannya, kesayangannya diberi nama Nuger. Maka silahkan memberi nama kepada binatang peliharaan. Karena Rasulullah juga punya onta diberi nama Qaswa dan Adba. Beliau juga punya keledai diberi nama Ufair. Sebagaimana Abu Umair, anak pasangan Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, punya burung diberi nama Nuger. Begitu burung peliharaannya mati, si Abu Umair sedih dan akhirnya sakit. Rasulullah mendengar sakitnya si Abu Umair, si anak kecil, ditengok. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuger. Abu Umair, kenapa kamu sedih dengan meninggalnya atau matinya si Nuger, burung peliharaanmu? Dengan nada bercanda. Udah, Rasulullah pun pergi. Suatu hari ketika Abu Umair masih sakit, Abu Thalhah pun keluar dari rumah. Karena dia orang kaya, punya banyak kebun. Termasuk kalau pengen tahu tanahnya Abu Thalhah, di depan Masjid Nabawi itu adalah tanahnya Abu Thalhah. Jadi kalau bapak-bapak berziarah ke makam Rasulullah, kan akhirnya keluar dari Masjid Nabawi. Nah, di depan itu adalah tanah Abu Thalhah. Dulu
Di situ adalah pohon kurma dan ada sumur yang Rasulullah sering datang ke sumur itu. Baik, Abu Talha pergi. Ketika Abu Talha pergi, si kecil bernama Abu Umair meninggal, menyusul kematian dari si burung Nugair tadi. Akhirnya si ibu meminta kepada seluruh tetangga, kan hadisnya ini yang tidak dibaca, kepada seluruh tetangga, tolong tidak ada yang memberitahukan kematian anakku kepada Abu Talha kecuali aku. Ini kan beda dengan wanita sekarang, langsung panik, mana suami saya, tolong hubungi, kan begitu. Akhirnya suaminya datang sementara si Abu Umair sudah dimandikan, layaknya memandikan jenazah, dan sudah ditidurkan, diberi selimut. Tidak dikesankan Abu Umair sudah meninggal dunia. Maka Abu Talha disambut dengan masakan terbaik. Setelah makan puas, diberi pelayanan dengan pelayanan terbaik di atas tempat tidur. Sampai Abu Talha dalam satu riwayat mengatakan, belum pernah aku mendapatkan pelayanan di atas tempat tidur sebaik malam itu. Begitu selesai, akhirnya si Ummu Sulaim mulai bertanya kepada suami, apa pendapatmu kalau ada orang yang nitip barang ke rumah kita? Pada hari tertentu, orang yang punya barang datang ke rumah kita meminta barang itu untuk diambil. Boleh tidak saya tahan? Oh, nggak boleh. Itu bukan punya kita. Akhirnya demikian juga anak kita dititipkan oleh Allah kepada kita, dan hari ini Allah mengambil anak kita. Kan sebelumnya Abu Talha itu kan datang, yang ditanya oleh Abu Talha, gimana anak kita? Kan jawabannya, huwa ahsanu makana. Anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Kan mati kan lebih tenang. Jadi tidak dikesankan mati. Abu Talha marah luar biasa, jelas-jelas anak mati kok ngajak makan-makan dan ngajak bersenang-senang di atas tempat tidur. Akhirnya kemudian Abu Talha membawa Ummu Sulaim untuk dilaporkan kepada Rasulullah SAW dengan harapan Rasulullah menegur dan memarahi Ummu Sulaim. Tapi justru beliau bertanya, "Arastumul lailah, apakah tadi malam kamu mengadakan hubungan badan?" "Oh benar ya Rasulullah." "Barakallahu fi lailatikum," semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Dan Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Hingga akhirnya Ummu Sulaim kemudian hamil dan melahirkan anak yang diberi nama oleh Rasulullah dengan Abdullah. Dan kemudian ketika lahir, si Abdullah dibawa, kemudian ditahnik oleh Rasulullah, di mana Rasulullah mengunyah-unyah kurma, begitu lembut, dioleskan di mulut langit bayi tadi yang baru lahir. Itu kan tahnik. Dan akhirnya dari Abdullah dalam riwayat, di kemudian hari Abdullah punya 9 anak, seluruhnya ahli Quran. Baik, sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, orang tua itu dianjurkan untuk memberikan fasilitas sesuai dengan hobi, minat, bakat, kesenangan anaknya. Kalau anaknya hobi dengan burung, udah silahkan pelihara itu si burung, tidak masalah. Kalau anaknya senang coret-coret, ya udah kasihkan kertas, berikan spidol berwarna biar anak coret-coret. Jadi orang tua akan memberikan fasilitas sesuai dengan kecondongan, bakat, minat, kesenangan dari si anak. Dan jangan memaksa sesuatu yang bukan bakatnya dan kecondongannya. Karena kul kullu ya'malu ala syakilatihi, katakan berkiprahlah sesuai dengan bakat masing-masing.
Seperti ada seorang ustadz, anaknya ini jago kimia, dipaksa oleh orang tuanya masuk pesantren. Sementara anaknya enggak, lulus SMP, saya ingin menjadi ahli kimia. Akhirnya pak kekeh bapaknya harga mati kamu harus jadi ustadz, masuk pesantren. Anaknya harga mati, enggak, saya enggak pengen jadi ustadz. Akhirnya melihat anaknya kukuh, tidak mau dirubah, semua ijazah dibakar oleh orang tuanya. Apa yang terjadi? Anaknya kemudian stres menuju gila. Nah, itu kan bahaya. Jadi tolong kepada orang tua, anaknya bakatnya apa, arahkan sesuai dengan bakatnya. Kemudian yang kedua, berarti dari hadis ini boleh memelihara burung. Jadi yang memelihara burung silahkan, cuma ini perlu dicatat, berikan fasilitas burung sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya apa? Burung itu tetap membutuhkan pasangan hidup. Jadi kalau ada burung jantan, cari burung betina. Ternyata orang yang memelihara burung kemudian berkomentar kalau jantan dikasih betina itu tidak akan berbunyi lagi, padahal bunyi itu yang menjadi daya tarik. Jadi burung jantan itu kan suka berbunyi dan itu menghibur kita yang punya. Tapi kalau betina dimasukkan udah gak berbunyi lagi, berarti apa? Itu jeritan hati sebenarnya bunyi dari si burung. Kita senang dengan jeritan hatinya, sementara dia menderita. Jadi itu sebenarnya menyiksa. Tolong kepada yang punya burung, kasih pasangan hidupnya. Syukur-syukur kalau ada burung, ada kesempatan untuk bisa terbang. Ya kasih kandang yang agak lebih besar, jangan cuma 30 cm lebar dan panjang. Kemudian dari hadis ini berarti hadis ini menunjukkan kemuliaan Ummu Sulaim. Jarang-jarang ada perempuan yang bisa sesabar dan setenang Ummu Sulaim melihat anaknya meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim berarti masuk kepada hadis idza mali abdi al mu'min idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma tasabahu ilal jannah. Tidaklah hambaku yang mukmin diambil orang yang dia cintai dari orang yang ada di dunia ini, kemudian dia bersabar, kecuali Allah akan gantikan kesabarannya dengan al-jannah. Dari sini berarti siapa yang bersabar atas musibah, maka Allah akan memberikan ganjaran lebih baik. Betul anaknya meninggal dunia, tapi kesabarannya menyebabkan dia punya anak lagi. Dari anak itu lahirlah 9 anak semuanya ahli Quran. Berarti 9 anak ahli Quran itu buah kesabaran dari neneknya. Nah kemudian dari hadis ini berarti memberi nama kepada anak, boleh diberikan nama kepada anak saat anak itu lahir. Jadi anak itu diberi nama itu kan ada 3 cara. Satu, sebelum anak ada di perut. Jadi anak belum ada, kita sudah memberikan nama. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Maryam didatangi malaikat Jibril, innallaha yubashshiruki bikalimati min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Ada kabar gembira wahai Maryam, di perutmu sebentar lagi ada bayi bernama Isa ibnu Maryam. Maryam kaget, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Bagaimana mungkin aku punya anak? Saya belum pernah disentuh laki-laki. Itu kan bukti bahwa Nabi Isa belum ada di perut, tapi nama sudah dikasih. Termasuk Nabi Yahya, innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasuran minas solihin. Kamu akan punya anak bernama Yahya. Begitu diberitahu anna yakunu li gulamun wa qad balaghanil kibaru wa imraati akhir,
Bagaimana mungkin saya punya anak, ya Allah? Saya sudah tua, istri saya mandul. Berarti kan belum ada di perut, tapi Yahya sudah disebut namanya. Cara kedua adalah ketika bayi itu lahir, hadisnya ini. Cara ketiga, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi, disembelih itu hewan di hari ke-7, wa yusamma, dan diberi nama. Berarti hari ke-7 itu akikah dan peresmian atau pemberian nama dari orang tua untuk si bayi. Baik. Kemudian dari sini berarti diperbolehkan pemberian nama itu dari orang lain. Karena Abdullah itu pemberian nama dari Rasulullah, bukan dari orang tuanya. Maka boleh anak diberi nama berdasarkan orang lain. Dan saya termasuk sering mendapatkan permintaan untuk memberikan nama. Ada yang lahir ketika hujan sedang turun. Tolong kasih nama, ya, hujan. Saya cari kata hujan, wabil, soyib, ada mator, ada gois. Ya udah, gois makarim. Gois itu kan hujan, makarim isinya penuh dengan kemuliaan. Ada juga, saya pingin punya anak murah senyum. Ya sudah, saya kasih nama Ibtisam. Ibtisam itu orang yang tidak senyum saja senyum. Seperti Pak Anies Baswedan itu kan gitu ya. Beliau biasa aja wajahnya kelihatan senyum. Makanya Pak Agus ikut senyum, padahal beliau tidak senyum ke Pak Agus. Tapi wajahnya memang begitu. Itu Ibtisam. Itu bagus. Silahkan yang calon ibu yang mau punya anak, kalau bingung ngasih nama silahkan tanya ke saya. Insya Allah nanti saya kasih nama-nama yang bagus. Siapa? Ayam dinamain Parjo boleh ya? Enggak apa-apa. Apa ya? Enggak apa tuh. Parjo. Parjo. Karjo. Asal di sini nggak ada yang nama Karjo. Tapi udah ada dipotong nanti Mas. Kenapa? Ayamnya udah ada dipotong. Ya nggak masalah. Tapi tolong kalau ngasih nama kepada binatang jangan sampai nama orang yang orang itu ada di komplek perumahan kita. Itu nanti marah. Agus ternyata ya. Tetangga rumah kita ada yang namanya Agus, kan bahaya. Baik. Kemudian dari hadis ini kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa sebentar. Ya, insya Allah cuma itu aja. Jadi hadis ini saya kumpulkan dari beberapa riwayat sehingga kita tahu alur cerita dari awal sampai akhir. Nah, berarti Anas bin Malik itu anak tiri dari Abu Tolhah. Jadi Anas bin Malik, bapaknya kan Malik bin Nador. Malik bin Nador punya istri namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim masuk Islam, Malik bin Nador ngambek meninggalkan kota Madinah. Akhirnya Ummu Sulaim dinikah oleh Abu Tolhah. Di saat itu Ummu Sulaim sudah punya anak bernama Anas bin Malik. Di kemudian hari Anas bin Malik akhirnya punya cucu bernama Malik bin Anas. Itulah Imam Malik. Jadi Imam Malik itu anaknya Ummu Sulaim, wanita yang penuh dengan kesabaran. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya, satu. Dilarang berbicara lebih keras daripada suara orang tua. Ya. Apakah itu juga menghapus pahala? Tidak sampai menghapus pahala, tapi itu bagian dari durhaka. Kalau menghapus dosa, itu terjadi ketika suara kita di hadapan Rasulullah lebih keras. Berarti untuk ini kita aman. Karena Rasulullah sudah wafat.
Tapi kalau dikiaskan berarti jangan bersuara lebih keras daripada di hadapan orang-orang yang memang perlu dihormati, seperti orang tua. Mengucapkan saja kan tidak boleh. Itu kalau Indonesia disuruh jawabannya cak, itu sudah itu cak, itu orang Arab mengucapkannya dengan kata-kata itu saja tidak boleh. Padahal cak itu kan tidak keras, tapi bagi orang tua kalau mendengar anaknya mengucapkan kalimat itu pasti perasaannya luar biasa. Ada yang lain, silahkan di luar pembahasan. Ada ibu-ibu pertanyaan? Kalau tidak nanti saya sampaikan yang lain. Ya. Luar tema saja. Ya. Kebanyakan kan kalau saya dengar kan kalau konsep tawakal itu kan dalam masalah dunia aja gitu saja. Nah, kita berbicara dalam bukan sebab, istilahnya kita serahkan sama Allah. Cuma kalau dalam perkara akhirat gimana Ustaz? Misalkan kita ibadah semaksimal mungkin, hasilnya kita serahkan sama Allah itu di mana? Tawakal. Oh ya, baik. Kalau ibadah itu kaitannya dengan ar-roja wal khauf, bukan tawakal. Saya beribadah, roja punya harapan. Capeknya ibadah yang saya lakukan, semoga Allah memberikan balasan. Ketika harapan itu munculkan khauf, rasa takut. Tadi ikhlas tidak saya? Kira-kira ibadah saya sesuai sunnah atau tidak? Jadi roja khauf itu di bawah. Itu tidak ada kaitannya dengan tawakal. Dan orang yang beribadah itu memang harus ada pelecut bernama roja. Seperti begini. Kenapa ada seorang sholat duha 12 rakaat? Padahal itu kan banyak. Pak, Bapak sudah 10 rakaat, mau sholat duha lagi? Iya, saya masih punya energi. Saya akan selesaikan 12 rakaat, ini tinggal 2 rakaat. Kenapa dia punya energi sampai 12 rakaat? Karena man sholat duha thinta asrota rakaatan wa nallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, satu istana di dalam al-jannah Allah akan bangunkan untuknya. Dia punya energi karena terlecut roja. Kalau tidak ada roja, nggak mungkin dia bisa sholat sampai 12 rakaat. Tapi juga munculkan rasa takut. Jangan sampai sudah capek-capek saya ngomong-ngomong kepada orang lain, nanti riya. Nah, itu namanya khauf. Sama dengan orang berangkat ke tanah suci, rojanya ada. Saya pengen ketemu raudhah, nggak apa-apa, keluar uang banyak. Kenapa pengen ketemu raudhah? Raudhatun min riyadil jannah. Raudhah itu bagian dari taman-taman yang ada di dalam al-jannah. Maka siapa yang pengen bersenang-senang di taman-taman yang ada di Jannatul Firdaus, sempatkan masuk raudhah. Meskipun masuk raudhah itu membutuhkan kesabaran karena ada kuota dan harus antri. Kenapa rela antri bersabar? Nah, karena ada roja. Tapi muncul khauf, perlu tidak? Oh perlu. Saya sedang di tanah haram, pahala berlipat, tapi kesalahan dosa juga berlipat. Maka Abdullah bin Umar ketika cekcok dengan istrinya, dia tarik istrinya keluar tanah haram. Begitu sudah akur baru berani lagi masuk tanah haram. Kenapa? Cekcok suami istri maksiat. Ini di tanah haram. Dosanya juga akan dilipat gandakan sebagaimana pahala juga dilipat gandakan. Baik, ada yang lain? Ada ibu-ibu? Ini Mas baru. Saya mau nanya. Oh mau nanya? Udah saya tanya duluan. Iya, akikoh. Kalau misalkan bayi lahir kan 7 hari. Iya. Kalau lebih dari 7 hari itu termasuk akikoh atau? Iya, baik.
Al aqiqatu li sab'in wa li arba'ata asyara wa li ihda wa isrin. Silahkan akikoh hari ke-7 atau 14 atau 21. Problemnya kalau sudah melewati 21. Kalau Imam Syafi'i nggak apa-apa melewati 21 selama anak belum balik. Berarti anak kelas 6 SD masih bisa diakikohi. Ini Syafi'i. Kenapa? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap gulam tergadaikan oleh akikohnya. Dalam bahasa Arab gulam itu bayi sampai menjelang balik. Nah, sementara Imam Hambali melihatnya bukan gulam, tapi apa? Murtahanun, tergadaikan. Berarti kan masih hutang. Meskipun sudah lewat balik, kalau utang ya bayar. Akhirnya apa? Kapanpun, sampai usia berapapun, mau 20, 30 tahun, kalau belum diakikohi, akikohi karena Anda masih punya hutang. Itu Imam Hambali. Ternyata Syekh Fauzan pendapatnya yang ini. Tapi setelah saya konsultasikan, jawabannya adalah betul itu hutang, tapi akikoh adalah ibadah orang tua, bukan ibadah anak. Dulu sudah diakikohi? Belum. Orang tua masih hidup. Nah, ya udah, orang tua yang mengakikohi, bukan anaknya. Gimana? Jadi kalau mau mengikuti satu pendapat, ikuti pendapat itu secara utuh. Dengan biaya anak itu boleh. Orang tua itu tugas orang tua, bukan tugas anak. Orang tua mampu beli seekor kambing. Lah ya, selesai. Selesai masalah kalau insya Allah. Dan akikoh itu tidak selamanya harus 2. 1 pun sah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasani wal Husaini kabsan. Rasulullah mengakikohi Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing. Berarti 2 itu bukan syarat. Kenapa? Ya misalnya laki duitnya cuma 1 aja nggak masalah. Iya, tidak ada problem. Ya, kenapa Bu? Masalah akikoh tadi, misalkan uang dari akikoh itu dipakai dari pemberian anak. Terus? Atau tidak? Pertama, Kalau sah dan tidak saya kurang tahu, saya hanya mendapatkan jawaban akikoh tugas orang tua. ya uangnya itu yang Berarti dari anak juga itu. ada anak juga ya. Ya, Terus daging akikoh itu dipakai untuk selamatan. Itu boleh nggak ya? Acara selamatan bukan akikoh, ya. boleh tidak? Selamatan bukan akikoh. Maksudnya gimana? Selamatan apa? Nikah? Iya, selamatan nikahnya. Wah, walimah tapi hidangannya dari akikoh. Itu nggak nyambung itu Bu. Dicampur gitu, ada hidangan akikoh. Aduh, bingung juga. Saya bingung nih jawabnya. Jadi jadi akikoh dagingnya untuk walimahan. Iya. Kan daging akikoh itu harusnya dikasih ke tetangga. Ya silakan. Kalau saya senangnya kalau akikoh itu saya lebih condong saya berikan kepada pesantren. Saya masih ingat menjadi santri ketemu daging itu sepekan sekali. Seminggu sekali. Saya masih ingat malam Senin makan maghrib itu makan yang ditunggu-tunggu oleh santri karena daging. Nah, jadi kalau punya akikoh diserahkan ke pesantren itu jauh lebih baik. Toh di komplek ini yang apa namanya darah tinggi, yang kolesterol kan banyak, kasihkan aja santri. Gitu ya Bu ya. Jadi akikoh sendiri, walimah sendiri, jangan
sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, itu kaidah itu tidak berlaku. Selesai? Ada pertanyaan? Ya. Masalah yang melangkai budak-budak tadi. Kenapa? Melangkai budak-budak tadi. Ya. Terus itu mungkin kayak sholat Jumat Ustaz. Seperti kita ada kosong. Ya. Kita bisa melangkai tuh. Itu kan nggak boleh. Sampai Rasulullah memotong khutbahnya. Ijlis faqad adaita wa anaita. Duduk, jangan lanjutkan. Udah telat, ganggu lagi. Aslinya tidak boleh. Tapi kenapa Rasulullah tadi melangkahi pundak-pundak? Jawabannya, kaidah usul fikih ini madorot. Ini juga madorot. Cari madorot yang paling ringan. Telat bayar zakat ini kewajiban. Melangkahi pundak juga dilarang. Ya, madorot ini lebih ringan. Jadi kalau Bapak ketemu 2 madorot, mau tidak mau harus ambil tingkat madorot yang paling ringan. Wallahu alam bisawab. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.